Di parkiran sebuah mall mewah, seorang istri diseret turun dari mobil oleh ibu mertuanya sendiri. Di depan puluhan orang, ia disebut pembantu yang tidak tahu diri. Suaminya hanya berdiri diam, membiarkan air mata istrinya jatuh tanpa membela sedikit pun. Tapi mereka semua tidak tahu satu hal. Perempuan yang mereka injak-injak harga dirinya itu memegang sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga ini bertekuk lutut. Dan malam itu, kesabaran yang sudah ia simpan bertahun-tahun akhirnya habis. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran dan setiap luka bisa menjadi cermin bagi kita semua. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like dan subscribe. Mari kita mulai. Nama saya Anissa Rahmadani. Usia saya 30 tahun. Saya bekerja sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan logistik dan properti di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun karir dari bawah, dari seorang staf biasa, sampai akhirnya duduk di kursi yang sekarang. Tapi, di rumah keluarga suami, saya bukan siapa-siapa. Di sana, saya hanya menantu yang dianggap tidak pernah cukup. Suami saya bernama Reza Mahendra, 34 tahun. Ia bekerja sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan distribusi. Dulu, sebelum menikah. Reza adalah lelaki yang lembut. Ia yang mengejar saya. Ia yang berjanji akan selalu berdiri di sisi saya. Saya percaya. Saya menyerahkan hati saya sepenuhnya. Tapi pernikahan mengubah banyak hal. Atau mungkin pernikahan hanya membuka topeng yang selama ini tertutup rapi. Setelah menikah, saya baru tahu siapa Reza yang sebenarnya. Ia bukan lelaki yang berani. Di hadapan ibunya, ia menyusut menjadi anak kecil yang tak pernah bisa berkata tidak. Ibu mertua saya bernama Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan rahang keras dan mata yang selalu menilai. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, saya tahu ia tidak menyukai saya. Bukan karena saya berbuat salah, tapi karena saya datang dari keluarga sederhana, anak seorang guru mengaji dari kampung di Jawa Tengah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 29 tahun. Anak bungsu kesayangan Bu Sukesi. Wulan cantik, manja, dan pandai sekali memainkan air muka di depan ibunya, di hadapan Bu Sukesi. Ia selalu menjadi malaikat, tapi begitu tidak ada yang melihat, senyumnya berubah menjadi sesuatu yang dingin. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana semuanya bermula. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya menceritakan bagaimana saya bertahan sekian lama dan mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti diam. Reza dan saya menikah 5 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh harapan. Saat itu saya masih manajer media. Gaji saya lumayan. Dan Reza baru saja naik jabatan. Kami pikir hidup akan mudah. Kami salah. Masalah pertama datang dari soal tempat tinggal. Saya sudah punya rumah sendiri. Hasil cicilan bertahun-tahun. Sebuah rumah mungil yang nyaman di kawasan Bintaro. Tapi, Bu Sukesi menolak keras, katanya. Anak lelaki yang sudah menikah harus tinggal bersama orang tua supaya bisa berbakti. Reza menurut. Dan saya, demi menjaga rumah tangga, ikut mengalah. Maka kami pindah ke rumah Bu Sukesi di kawasan padat di Jakarta Timur. Rumah lama bercat kusam, dengan 1 kamar mandi yang harus dipakai bergantian oleh 7 orang. Rumah saya di Bintaro, saya sewakan. Uangnya atas permintaan Reza, saya kirim ke rekening ibunya setiap bulan. Untuk pegangan ibu, katanya. Di rumah itu, peran saya langsung ditentukan tanpa pernah ditanya. Saya yang bangun paling pagi. Saya yang memasak untuk seisi rumah. Saya yang mencuci, menyetrika, membersihkan lantai. Bu Sukesi duduk di ruang tengah, menonton televisi, sambil sesekali berteriak kalau ada yang kurang. Saya tidak mengeluh. Saya pikir, ini hanya soal waktu. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan menerima saya. Betapa naifnya saya waktu itu. Wulan,
adik ipar saya, tinggal di rumah yang sama. Ia tidak bekerja. Kerjanya hanya berdandan, pergi dengan teman-temannya, dan pulang membawa belanjaan yang dibayar dengan uang ibunya. Uang yang sebagian, saya tahu betul, berasal dari kiriman sewa rumah saya. Suatu malam, saya pernah memberanikan diri bicara pada Reza. Saya bilang, "Mas, mungkin kita bisa mulai menabung untuk rumah sendiri lagi." Reza menatap saya seperti saya baru saja mengatakan sesuatu yang memalukan. Ia berkata pelan, "Kamu ini kenapa sih? Ibu sudah baik mau menampung kita. Jangan jadi menantu yang tidak tahu terima kasih." Kata-kata itu menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah caranya menatap saya. Seolah saya beban, seolah saya yang menumpang. Padahal uang saya yang menghidupi banyak hal di rumah itu. Saya diam. Saya menelan semuanya. Dan saya kembali bekerja. Kembali tersenyum. Kembali berpura-pura semua baik-baik saja di kantor. Saya adalah orang yang dihormati. Ratusan karyawan memanggil saya dengan sopan. Keputusan saya menentukan arah proyek bernilai miliaran rupiah. Tapi setiap kali saya pulang ke rumah Bu Sukesi, saya melepas semua itu di depan pintu. Saya berubah menjadi perempuan kecil yang harus menunduk. Tidak ada yang tahu pekerjaan saya yang sebenarnya. Reza tahu saya bekerja kantoran, tapi ia tidak pernah peduli pada detailnya. Ia tidak pernah bertanya jabatan saya apa, gaji saya berapa, perusahaan saya bergerak di bidang apa bagi keluarganya. Saya hanya menantu yang kebetulan punya pekerjaan. Dan saya, entah kenapa, memilih untuk tidak menjelaskan. Mungkin karena saya lelah membuktikan diri. Mungkin karena saya ingin dicintai apa adanya. Bukan karena jabatan saya. Itu kesalahan saya. Saya kira kerendahan hati akan dihargai. Ternyata, di mata mereka, diam, saya hanya dianggap kelemahan. Tahun-tahun berlalu. Dan setiap tahun, ada satu masa yang paling saya takuti. Lebaran. Bagi banyak orang, Lebaran adalah hari kemenangan. Hari untuk saling memaafkan. Tapi bagi saya, Lebaran di rumah Bu Sukesi adalah ujian yang paling berat. Karena di hari itu, seluruh keluarga besar berkumpul. Dan saya, menantu dari kampung itu, menjadi pelayan untuk mereka semua. Tahun ini tidak berbeda, bahkan lebih parah. 3 hari menjelang Lebaran, rumah Bu Sukesi mulai dipenuhi sanak saudara, paman, bibi, sepupu, keponakan. Hampir 20 orang menginap, dan tugas menyiapkan semuanya jatuh ke pundak saya seorang. Memasak opor, rendang, ketupat, sambal goreng, mencuci piring yang tak pernah habis, menyiapkan kamar, mengganti spray, membereskan sisa makanan tengah malam. Saya sudah mengambil cuti dari kantor untuk ini. Cuti yang seharusnya saya pakai untuk beristirahat. Justru saya habiskan berdiri di dapur dari subuh sampai larut malam. Malam pertama, saya mencuci tumpukan piring kotor sampai jari-jari saya keriput dan perih. Di ruang tengah, Wulan tertawa-tawa bersama sepupunya, memamerkan tas baru. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Bu Sukesi lewat, melihat saya, lalu berkata datar, "Yang bersih, cucinya. Jangan sampai ada piring berminyak. Malu kalau dilihat tamu." Lalu ia berlalu begitu saja. Saya hanya mengangguk. Saya bilang dalam hati, ini akan berakhir. Saya tidak tahu. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, sebuah masalah meledak. Gelang emas kesayangan Bu Sukesi hilang dari kamarnya. Seisi rumah gempar. Dan di tengah kepanikan itu, Wulan dengan tenang menunjuk ke arah saya. "Tadi pagi, aku lihat Mbak Anissa masuk ke kamar ibu," katanya pelan, dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Semua mata menatap saya. Saya terkejut. Saya memang masuk ke kamar Bu Sukesi tadi pagi, tapi hanya untuk mengantar kopi, seperti yang ia perintahkan. Saya mencoba menjelaskan, tapi Bu Sukesi sudah memotong. "Sudah kuduga," katanya tajam. "Orang dari keluarga susah memang begitu. Tidak bisa lihat barang bagus." Tuduhan itu menghantam saya lebih keras dari tamparan. Saya berdiri di tengah ruangan, dipermalukan di depan keluarga besar. Dituduh mencuri di rumah yang selama ini saya hidupi dengan uang saya sendiri. Reza ada di sana, suami saya, dan ia hanya menunduk. Diameter
seolah tidak terjadi apa-apa. Gelang itu akhirnya ditemukan 2 jam kemudian, terselip di antara lipatan mukena Bu Sukesi sendiri. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak satu pun. Wulan hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, namanya juga salah lihat." Lalu semua kembali tertawa, seakan harga diri saya bukan apa-apa. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam dada saya. Lalu datang soal uang. Seperti biasa, menjelang Lebaran, saya menyiapkan THR untuk keponakan-keponakan. Amplop-amplop berisi uang. Hasil kerja keras saya serahkan dulu ke Bu Sukesi, agar beliau yang membagikan sebagai bentuk hormat. Tahun ini saya menyiapkan total 15 juta rupiah dalam amplop-amplop itu. Tapi saat acara bagi-bagi THR, saya menyaksikan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Bu Sukesi membagikan amplop itu sambil berkata lantang, "Ini dari Wulan. Ya, anak ibu yang paling sayang sama kalian. Uang saya." Tapi yang dipuji Wulan. Dan Wulan hanya tersenyum manis menerima pujian itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saya berdiri di sudut, masih dengan celemek di pinggang, tangan masih bau bumbu, dan saya menjadi penonton dari pertunjukan tentang kemurahan hati orang lain yang dibiayai oleh kerja keras saya. Saya mendekati Reza malam itu. Saya bilang, "Mas, itu uang dari saya. Kenapa diberikan atas nama Wulan?" Reza menghela napas, seolah saya yang bermasalah. "Sudahlah, Nis. Apa bedanya? Yang penting keluarga senang. Kamu jangan hitung-hitungan begitu. Tidak enak dilihat." Tidak enak dilihat. Itu kalimatnya. Bukan rasa keadilan saya yang ia pikirkan, tapi pandangan orang lain. Saat itu, saya sadar, suami saya tidak akan pernah berdiri di pihak saya. Tidak akan pernah. Beberapa hari setelah Lebaran, saya menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah surat dari bank, terselip di tumpukan dokumen. Surat itu menyebut tunggakan cicilan atas sebuah pinjaman. Pinjaman yang diajukan atas nama saya. Tapi saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Jantung saya berdebar. Saya periksa lebih teliti, dan di sana, di lembar pengajuan, ada tanda tangan yang menyerupai tanda tangan saya. Dipalsukan. Nilai pinjamannya 100 juta rupiah. Diajukan 3 bulan lalu. Diam-diam, saya tahu siapa yang melakukannya. Hanya satu orang di rumah ini yang cukup berani dan cukup licik, Wulan. Tapi saya belum punya bukti, maka saya simpan surat itu. Saya fotokopi. Saya amankan. Untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya mulai mengumpulkan. Sejak hari itu, saya berubah. Bukan di luar. Di luar, saya tetap menantu yang penurut, yang memasak dan mencuci tanpa banyak bicara. Tapi di dalam, saya mulai mencatat setiap penghinaan, setiap kebohongan, setiap rupiah yang diambil dari saya. Saya simpan semua bukti. Mutasi rekening, surat sewa rumah, bukti transfer ke rekening Bu Sukesi selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu kapan saya akan memakainya, tapi saya tahu suatu hari semua ini akan berguna. Lalu sesuatu terjadi di kantor yang mengubah segalanya. Perusahaan tempat suami saya bekerja, perusahaan distribusi itu, ternyata sedang dalam proses akuisisi. Dan perusahaan yang mengakuisisinya adalah grup tempat saya menjabat sebagai direktur. Dunia memang sempit, tapi saya tidak menyangka akan sesempit ini. Suatu pagi, di ruang rapat Dewan Direksi, saya menerima laporan lengkap tentang perusahaan yang akan kami ambil alih. Saya membuka dokumennya, dan di daftar karyawan kunci, saya melihat nama itu. Reza Mahendra, Kepala Bagian Distribusi. Suami saya bekerja di perusahaan yang sebentar lagi akan berada di bawah kendali saya. Saya menatap nama itu lama sekali. Lalu, saya menutup dokumennya pelan-pelan. Sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya tahan mulai bergerak. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan menginjak saya. Saya ingin tahu, ketika diberi kesempatan, akan sejahat apa mereka. Dan keluarga itu tidak mengecewakan saya. Tidak lama setelah akuisisi diumumkan, Wulan tiba-tiba punya rencana baru. Ia memutuskan ingin membuka usaha, katanya.
sebuah butik, dan untuk modal, ia butuh dana besar. Bu Sukesi tentu saja mendukung penuh anak kesayangannya. Dan dari mana modal itu diharapkan datang? Tentu saja dari saya. Suatu malam, Bu Sukesi memanggil saya ke ruang tengah. Suasananya seperti sidang. Reza duduk di samping ibunya. Wulan di sudut, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Bu Sukesi langsung berkata, "Anissa, Wulan mau buka usaha. Sebagai keluarga, kamu harus bantu. Kamu kan kerja kantoran, pasti punya tabungan. 500 juta, cukup." Ya, saya tidak salah dengar, 500 juta rupiah. Diminta seolah meminta segelas air. Saya menatap Reza, berharap ia bicara. Tapi suami saya hanya berkata, "Iya, Nis, bantu adikmu. Nanti juga dikembalikan." Saya tahu uang itu tidak akan pernah kembali. Sama seperti uang sewa rumah saya. Sama seperti semua yang sudah mereka ambil. Maka, untuk pertama kalinya, saya berkata tidak, pelan, tapi jelas. "Maaf, Bu, saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan saya tidak bisa." Ruangan itu langsung membeku. Bu Sukesi menatap saya seolah saya baru saja melakukan dosa besar. "Apa kamu bilang?" Suaranya naik. "Sudah bertahun-tahun numpang di rumah ini. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sekarang diminta bantu adik. Sedikit saja tidak mau. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Numpang." Kata itu lagi, padahal rumah ini listriknya, air, makanannya, sebagian besar dibiayai dari kiriman saya. Tapi di mata mereka, sayalah yang menumpang. Saya menahan diri. Saya hanya berkata, "Saya tetap tidak bisa, Bu." Lalu, saya berdiri dan masuk ke kamar. Malam itu, Reza tidak tidur di kamar. Dan keesokan paginya, perang dingin dimulai. Mereka memperlakukan saya seperti udara. Tidak diajak bicara, tidak diberi makan. Dilangkahi seolah saya tidak ada. Tapi saya sudah terbiasa, yang mereka tidak tahu. Saya justru sedang menunggu momen yang tepat. Momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira, dan datang dengan cara yang paling memalukan. Sebelum acara di mall itu, ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin harus pergi. Suatu sore, ponsel saya tertinggal di meja ruang tengah saat saya sedang memasak. Ketika kembali, saya menemukan Wulan sedang memegang ponsel saya. Jari-jarinya gesit mengetik sesuatu. Ia tersenyum saat melihat saya, lalu meletakkannya kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Reza pulang dengan wajah keras. Tanpa bertanya, ia langsung menuduh saya. Katanya, ada pesan-pesan mesra di ponsel saya kepada seorang lelaki di kantor. Saya terkejut. Saya tidak pernah mengirim pesan seperti itu kepada siapapun. Saya minta ia menunjukkan, tapi pesan itu sudah dihapus, katanya. Yang tersisa hanya tuduhan. Saya tahu siapa yang melakukannya. Wulan. Ia sengaja mengirim pesan dari ponsel saya, lalu menghapusnya, agar saya terlihat seperti istri yang tidak setia. Tujuannya jelas. Ia ingin menghancurkan pernikahan saya, agar saya diusir, agar kiriman uang saya bisa sepenuhnya jatuh ke tangan mereka, tanpa harus berbagi tempat dengan saya. Saya mencoba menjelaskan pada Reza, tapi seperti biasa, ia memilih percaya pada adiknya, bukan pada saya. Wulan tidak mungkin berbohong, katanya. Pasti kamu yang menyembunyikan sesuatu di rumah itu. Saya bahkan tidak punya hak untuk dipercaya. Tuduhan dari Wulan lebih berharga dari kebenaran dari mulut saya. Bu Sukesi mendengar itu, langsung menyambar. Sudah kuduga, perempuan seperti ini tidak bisa dipercaya. Lihat saja, baru juga sukses sedikit, sudah cari lelaki lain. Dasar tidak tahu malu. Penghinaan demi penghinaan ditumpuk di atas kepala saya, hanya berdasarkan kebohongan yang dirancang Wulan. Malam itu, di kamar, Reza tidak bicara pada saya. Ia tidur memunggungi saya, dan saya berbaring menatap langit-langit, menyadari bahwa saya hidup di tengah orang-orang yang akan selalu memilih untuk percaya
pada keburukan tentang saya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah menang di rumah ini. Karena permainannya memang dirancang agar saya kalah. Tapi ada satu hal yang Wulan tidak perhitungkan. Ponsel itu, ponsel kantor saya, terhubung dengan sistem keamanan perusahaan. Setiap aktivitas tercatat, termasuk pesan yang dikirim dan dihapus, lengkap dengan waktu dan lokasinya. Saya tidak perlu repot membela diri malam itu. Saya hanya menyimpannya. Satu bukti lagi, untuk waktu yang tepat. Seminggu kemudian, ada acara keluarga besar di sebuah mall mewah di pusat kota. Ulang tahun Bu Sukesi yang ke-60. Wulan yang mengatur semuanya. Restoran mahal, dekorasi. Undangan untuk seluruh keluarga besar. Dan biayanya lagi-lagi. Sebagian dibebankan kepada saya lewat Reza yang meminta saya mentransfer untuk uang muka restoran. Pagi itu, kami berangkat dengan 2 mobil. Saya kebetulan datang terpisah, langsung dari kantor, karena ada rapat singkat sebelumnya. Saya datang mengendarai mobil dinas saya, sebuah Alphard hitam yang difasilitasi perusahaan untuk direktur. Mobil itu memang atas pakai saya, terdaftar atas nama perusahaan dengan sopir pribadi. Tapi hari itu saya menyetir sendiri, karena ingin sedikit waktu untuk berpikir. Saya tiba di parkiran mall. Dari kaca mobil, saya melihat Bu Sukesi, Wulan, dan Reza baru turun dari taksi. Bu Sukesi melihat Alphard yang saya kendarai, dan ekspresinya berubah. Bukan kagum, tapi curiga, lalu marah. Saya turun. Dan sebelum saya sempat berkata apapun, Bu Sukesi sudah menghampiri dengan langkah lebar. Mobil siapa ini? Tanyanya tajam. Saya menjawab, tenang, mobil kantor, Bu. Saya bawa untuk ke sini. Wajah Bu Sukesi memerah. Mobil kantor. Kamu pikir aku bodoh? Sopir saja tidak akan dikasih mobil semahal ini. Kamu pasti pakai uang yang harusnya buat keluarga untuk gaya-gayaan. Pantas kamu tidak mau bantu Wulan. Uangmu kamu pakai sendiri buat pamer. Saya mencoba menjelaskan. Tapi suara saya tenggelam. Wulan ikut menimpali. Suaranya melengking agar orang-orang di sekitar mendengar. Astaga, Mbak, malu-maluin keluarga. Pinjam mobil mahal cuma buat gaya. Memang, dasar kampungan. Baru megang sedikit, langsung lupa diri. Orang-orang di parkiran mulai memperhatikan. Saya berdiri di sana dengan seragam kerja saya yang rapi, dipermalukan oleh keluarga sendiri di depan umum. Dan Reza, suami saya, hanya berdiri di belakang ibunya. Diameter, selalu diam. Lalu Bu Sukesi melakukan sesuatu yang melewati semua batas. Ia meraih lengan saya, menyeret saya menjauh dari mobil, dan berteriak, "Pergi sana, kamu bukan keluarga kami. Kamu cuma pembantu yang sok jadi nyonya. Tahu diri, kamu itu cuma pembantu." Kata itu, pembantu, diteriakan di depan puluhan orang asing, di depan suami saya yang tidak melakukan apa-apa. Saya merasakan air mata menggenang, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Saya menatap Bu Sukesi, lalu menatap Reza yang membuang muka. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak bertahun-tahun akhirnya pecah. Bukan menjadi tangisan, tapi menjadi ketenangan yang dingin. Saya tidak berteriak. Saya tidak membela diri lagi. Saya hanya berkata pelan, "Baik, Bu, saya pergi." Lalu saya masuk kembali ke mobil dan saya pergi meninggalkan parkiran itu. Meninggalkan mereka yang masih puas dengan kemenangan mereka. Mereka pikir mereka menang. Mereka tidak tahu hari itu adalah hari terakhir mereka bisa menginjak saya. Di dalam mobil, tangan saya bergetar. Tapi bukan karena takut, karena marah yang akhirnya saya izinkan untuk hidup. Saya berhenti di pinggir jalan. Saya tarik napas dalam-dalam. Lalu, saya mengambil ponsel saya dan menelpon satu orang, Pak Tigor, komisaris perusahaan, sekaligus penasihat hukum pribadi saya, orang yang sudah saya percaya bertahun-tahun. "Pak Tigor," kata saya. Suara saya tenang dan jelas. "Saya butuh bantuan Bapak, dan kali ini saya tidak akan diam lagi." Hari itu, saya pulang ke rumah saya yang sebenarnya. Bukan rumah Bu Sukesi,
Tapi rumah saya di Bintaro yang sudah saya kosongkan dari penyewa beberapa bulan lalu, diam-diam. Sebagai persiapan, saya sudah lama merencanakan untuk pergi. Hari ini hanya mempercepatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidur di rumah sendiri. Tanpa suara busuk Casey, tanpa tatapan menghina, tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya, saya tidur nyenyak. 3 hari saya menghilang, tidak menjawab telepon Reza, tidak membalas pesan. Dan di hari ketiga, kabar yang saya tunggu datang. Akuisisi resmi selesai. Perusahaan distribusi tempat Reza bekerja kini sepenuhnya berada di bawah grup saya. Dan sebagai direktur operasional, sayalah yang memegang kendali atas restrukturisasi seluruh karyawannya, termasuk Reza. Pak Tigor datang ke rumah saya membawa map tebal. Di dalamnya, semua yang saya butuhkan. Bukti pemalsuan tanda tangan untuk pinjaman 100 juta. Mutasi rekening yang menunjukkan kiriman saya selama bertahun-tahun ke rekening Bu Sukesi. Dan satu hal lagi yang baru ditemukan tim audit saat memeriksa keuangan perusahaan yang diakuisisi. Ternyata Reza dan beberapa orang di bagiannya telah melakukan penggelapan. Ada dana perusahaan yang dialirkan ke rekening pribadi melalui faktur fiktif. Jumlahnya tidak kecil, hampir 300 juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Dan salah satu rekening penampung adalah rekening atas nama Wulan. Saya menatap dokumen itu lama. Suami saya bukan hanya lemah, ia juga pencuri. Dan adik ipar saya yang selalu berlagak suci adalah kaki tangannya. Semua terekam. Semua tercatat. Hitam di atas putih. Saya tidak merasa senang. Saya merasa lelah. Tapi saya tahu sudah waktunya semua ini berakhir. Sementara saya menyiapkan semuanya. Di rumah Bu Sukesi, suasana mulai panik. Reza akhirnya sadar. Saya benar-benar pergi. Pesan-pesannya berubah nada. Dari marah menjadi membujuk. Lalu memohon, tapi saya tidak menjawab satu pun. Saya sudah selesai dengan kata-kata. Yang menarik, panik mereka bukan karena kehilangan saya sebagai manusia, tapi karena kehilangan saya sebagai sumber uang. Tagihan listrik datang. Cicilan ini itu jatuh tempo dan tidak ada lagi kiriman yang masuk. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan akibat dari kehilangan orang yang selama ini mereka injak. Wulan, kabarnya paling histeris. Rencana butiknya berantakan karena modal yang ia harapkan dari saya tidak datang dan utang 100 juta yang ia ajukan diam-diam atas nama saya kini menumpuk bunganya dan bank mulai menagih ke alamat rumah Bu Sukesi. Saya mendengar semua itu dari Mbak Asih, pembantu di rumah Bu Sukesi. Satu-satunya orang di sana yang selalu baik pada saya. Diam-diam Mbak Asih sering mengabari saya. Ia bercerita bagaimana Bu Sukesi mulai menyalahkan Wulan atas utang itu. Bagaimana Reza dan Wulan mulai bertengkar. Keluarga yang dulu kompak meninjak saya kini saling menyalahkan. Ada satu hal lagi yang membuat saya tahu. Keputusan saya pergi sudah tepat. Beberapa hari setelah saya menghilang, Bu Sukesi mencoba mencairkan sisa uang yang ia kira masih ada hak saya di rekening bersama. Rekening yang dulu Reza minta saya buat untuk kebutuhan rumah. Tapi rekening itu sudah lama saya kosongkan dan tutup diam-diam. Beberapa bulan sebelumnya, saat itulah mereka benar-benar sadar. Semua aliran uang sudah saya hentikan. Tidak ada lagi sumur yang bisa mereka timba. Mbak Asih bercerita, hari itu Bu Sukesi marah besar, membanting barang, menyalahkan semua orang. Tapi tidak satu kali pun ia menyalahkan dirinya sendiri. Sampai akhir, ia tetap merasa dialah korban. Dan mungkin itulah tragedi terbesar dari orang yang terbiasa menindas. Mereka tidak pernah bisa melihat bahwa kehancuran mereka adalah buah tangan mereka sendiri. Tapi saya belum selesai. Penghinaan di parkiran itu, di depan puluhan orang, tidak akan saya biarkan lewat begitu saja. Saya minta tim hukum saya bekerja. Pertama, soal pinjaman 100 juta yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi, bukan untuk uangnya, tapi untuk pemalsuan tanda tangan dan penipuan. Penyidik mulai bergerak. Surat pemanggilan dikirim ke alamat Wulan. Kedua, soal penggelapan dana di perusahaan. Sebagai pemegang kendali setelah akuisisi, saya punya kewajiban menindak. Tim audit internal menyelesaikan laporannya.
dan rekomendasinya jelas. Para pelaku harus diproses, termasuk Reza. Saya bisa saja melakukan semua ini diam-diam, lewat surat, lewat pengacara. Tapi saya memilih cara lain. Saya ingin mereka mengerti dengan mata kepala sendiri siapa perempuan yang selama ini mereka sebut pembantu. Maka saya mengatur sebuah pertemuan. Saya mengundang Reza secara resmi. Bukan sebagai suami, tapi sebagai karyawan yang dipanggil menghadap direksi perusahaan baru. Surat undangan itu dikirim dengan kop perusahaan grup saya. Reza tidak tahu siapa direktur yang akan ia temui. Ia hanya tahu manajemen baru ingin bicara soal posisinya. Dan saya memastikan Bu Sukesi dan Wulan juga hadir. Lewat Mbak Asih, saya menyebarkan kabar bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib keuangan Reza dan bahwa keluarga diperbolehkan mendampingi. Saya tahu keserakahan akan membawa mereka datang. Saya tidak salah. Hari yang ditentukan tiba. Pertemuan diadakan di ruang rapat utama kantor pusat grup saya, di sebuah gedung megah di kawasan Sudirman. Lantai 25, ruangan dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Saya sengaja datang belakangan. Saya ingin mereka menunggu dulu. Dari ruang sebelah, lewat layar CCTV ruang rapat, saya mengamati mereka. Reza duduk gugup dengan kemeja terbaiknya. Bu Sukesi memakai perhiasan terbaiknya. Duduk angkuh seolah ruangan itu miliknya. Wulan sibuk memotret interior mewah ruangan untuk media sosialnya. Mereka tidak tahu. Mereka sedang duduk di sarang dari orang yang mereka kira sudah mereka kalahkan. Saya merapikan blazer saya. Saya tarik napas. Lalu saya melangkah masuk. Pintu terbuka dan saya berjalan masuk dengan tenang. Diikuti Pak Tigor dan 2 orang dari tim hukum. Detik pertama, mereka belum mengenali saya dalam konteks itu. Lalu, satu persatu, wajah mereka berubah. Reza yang pertama berdiri, matanya melebar. Anissa, suaranya nyaris tak terdengar. Bu Sukesi mengernyit, bingung, belum mengerti. Wulan menurunkan ponselnya, mulutnya sedikit terbuka. Saya berjalan ke kursi utama, kursi di ujung meja, kursi direktur. Saya duduk. Lalu saya menatap mereka satu persatu dan berkata tenang, "Selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Perkenalkan, untuk yang belum tahu, saya Anissa Rahmadani, Direktur Operasional Grup yang baru saja mengambil alih perusahaan tempat Reza bekerja. Hening yang panjang dan berat. Bu Sukesi adalah yang pertama pulih, meski wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Kamu, Direktur. Ia tertawa gugup, mencoba mengembalikan kuasanya yang sudah runtuh. Jangan mengada-ada. Kamu cuma menantu yang ibu sebut pembantu di parkiran mall, di depan puluhan orang. Potong saya. Suara saya datar tapi tegas. Saya ingat betul. Bu, saya akan selalu ingat. Wajah Bu Sukesi membeku. Wulan menelan ludah. Dan Reza, suami saya, hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Saya membuka map di hadapan saya. Tenang, tidak terburu-buru. Saya ingin setiap detik dari momen ini terasa oleh mereka. Mari kita bicara satu persatu, kata saya. Pertama, soal Reza. Saya menatap suami saya. Selama 2 tahun terakhir, ada dana perusahaan senilai hampir 300 juta rupiah yang mengalir ke rekening pribadi melalui faktur fiktif. Tim audit kami menemukan semuanya, lengkap dengan tanggal, nomor transaksi, dan rekening penampung. Reza mengangkat wajahnya, panik. Anissa, aku bisa jelaskan. Belum giliran Anda bicara. Pak Reza, kata saya dingin. Memanggilnya dengan sebutan formal untuk pertama kalinya. Salah satu rekening penampung dana itu, atas nama Wulan Mahendra. Semua mata beralih ke Wulan. Wajah gadis itu memutih. Itu bohong. Aku tidak tahu apa-apa. Suaranya melengking. Saya mengeluarkan selembar dokumen, mendorongnya ke tengah meja. Ini mutasi rekening Anda, Mbak Wulan. Tanda terima transfer dari rekening fiktif perusahaan. Dan ini, saya keluarkan dokumen kedua, pengajuan pinjaman 100 juta rupiah di bank, atas nama saya.
Anissa Rahmadani, dengan tanda tangan yang dipalsukan. 3 bulan lalu, saya sudah cocokkan dengan rekaman CCTV Bank di hari pengajuan dan orang yang datang ke bank hari itu. Dengan KTP palsu mengatasnamakan saya, terekam jelas wajahnya. Saya menatap Wulan lurus. Apakah saya perlu memutar rekamannya? Mbak? Wulan tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Air mukanya yang selalu sombong kini hancur total. Ia menoleh ke ibunya, mencari perlindungan. Tapi Bu Sukesi untuk pertama kalinya tidak membela anak kesayangannya. Bu Sukesi terlalu sibuk mencerna kenyataan bahwa dunia yang ia kira ia kuasai ternyata berdiri di atas tanah milik menantu yang ia hina. Bu Sukesi, kata saya, beralih pada ibu mertua saya. Selama 5 tahun, saya mengirim uang sewa rumah saya ke rekening ibu setiap bulan tanpa pernah terlambat. Total lebih dari 400 juta rupiah. Saya punya semua bukti transfernya. Rumah yang ibu sebut saya menumpang di dalamnya. Sebagian besar dibiayai dari uang itu. Listrik, air, makanan, bahkan baju lebaran Wulan. Semua dari menantu yang ibu sebut pembantu. Bu Sukesi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu punya 1000 kalimat pedas itu kehabisan kata. Saya belum selesai dengan Wulan. Saya mengeluarkan 1 dokumen lagi. Dan ini, Mbak Wulan, mungkin yang paling menarik. Beberapa waktu lalu, Anda mengirim pesan dari ponsel saya kepada seorang rekan kerja, lalu menghapusnya, agar saya dituduh berselingkuh. Anda mungkin tidak tahu, ponsel itu ponsel kantor. Setiap pesan tercatat di server perusahaan, lengkap dengan waktu dan lokasi pengirimannya. Tercatat jelas. Pesan itu dikirim dari ruang tengah rumah Bu Sukesi, pukul 5 sore. Saat saya sedang di dapur, saya punya rekamannya. Wajah Wulan benar-benar hancur sekarang. Tuduhan perselingkuhan yang ia rancang untuk menghancurkan saya kini berbalik menjadi bukti kelicikannya sendiri. Reza menoleh ke adiknya, matanya penuh ketidakpercayaan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia mulai melihat siapa adiknya yang sebenarnya. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Saya tidak pernah berselingkuh. Reza, kata saya, menatap suami saya. Tapi kamu lebih memilih percaya pada kebohongan adikmu daripada pada saya. Itu jawaban yang sudah cukup untuk saya. Saya menutup map. Lalu saya berdiri, berjalan pelan ke arah jendela kaca, memandang kota di bawah. Kalian tahu hal yang paling menyedihkan? Kata saya, tanpa menoleh. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah meminta kalian mencintai saya. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Tapi bahkan itu, kalian tidak mampu memberikannya. Saya berbalik menghadap mereka. Sekarang, ini yang akan terjadi. Pertama, kasus penggelapan dana perusahaan akan diproses sesuai hukum. Sebagai pemegang kendali, saya tidak punya pilihan. Reza dan semua yang terlibat akan menghadapi konsekuensinya. Kedua, kasus pemalsuan tanda tangan dan penipuan pinjaman sudah saya laporkan ke polisi. Surat pemanggilan untuk Wulan sudah dikirim. Itu di luar kendali saya sekarang. Hukum yang akan bicara. Wulan terisak, jatuh terduduk di kursinya. Mbak, tolong. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, saya merasakan sesuatu. Bukan dendam, tapi kelelahan yang dalam. Maaf, kata saya pelan. Kata itu mudah diucapkan saat kalian sudah terpojok. Tapi waktu kalian menyeret saya keluar dari mobil dan meneriaki saya pembantu di depan orang banyak, apakah ada yang berpikir untuk meminta maaf? Tidak ada. Lalu, saya menatap Reza, suami saya, lelaki yang dulu berjanji akan berdiri di sisi saya. Dan kamu, Reza, dari semua orang di ruangan ini, kamulah yang paling mengecewakan saya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena setiap kali ibumu dan adikmu menginjak saya, kamu memilih diam. Berkali-kali kamu memilih mereka, bukan saya.
Diam kamu. Lebih menyakitkan dari semua teriakan mereka. Reza menangis. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan saya. Anissa, maafkan aku. Aku salah. Aku takut sama ibu. Aku. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah kuberikan. Reza, bertahun-tahun. Setiap hari aku berharap kamu akan berubah, akan membelaku sekali saja. Tapi kamu tidak pernah. Sekarang sudah terlambat. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari dalam tas saya. Saya letakkan di meja, di hadapan Reza. Surat gugatan cerai. Ini sudah saya siapkan. Hak asuh. Harta. Semua sudah diatur oleh pengacara saya. Rumah di Bintaro, milik saya, atas nama saya. Sejak sebelum kita menikah, kamu tidak punya hak atasnya. Bu Sukesi akhirnya bersuara. Suaranya kini memohon, jauh dari kesombongan dulu. Anissa, nak, jangan begini. Kita keluarga. Maafkan ibu. Ibu hilaf. Saya menatapnya. Nak, sekarang ibu memanggil saya nak. Di parkiran kemarin, saya pembantu. Hari ini, saya jadi anak lagi. Tahu kenapa? Bu, karena hari ini ibu butuh saya. Itulah satu-satunya saat saya berharga di mata ibu. Saat saya berguna, ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis Wulan dan napas berat Reza. Saya mengambil tas saya. Saya sudah selesai, kata saya. Pak Tigor akan mengurus sisanya secara hukum. Kalian boleh pulang. Tapi rumah yang kalian tinggali sekarang, yang dibiayai uang saya. Sudah saya hentikan semua kirimannya sejak bulan lalu. Mulai sekarang, kalian harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Sesuatu yang seharusnya kalian lakukan sejak dulu. Saya berjalan ke pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Tapi saya tidak menoleh. Oh, satu lagi, kata saya. Terima kasih, sungguh. Karena sudah menyebut saya pembantu hari itu. Kalian membangunkan saya dari tidur panjang. Dan saya tidak akan pernah tidur lagi. Lalu saya keluar, menutup pintu di belakang saya. Meninggalkan mereka dengan reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti yang sudah saya duga. Proses hukum bergerak. Reza dipanggil sebagai saksi sekaligus terlapor dalam kasus penggelapan. Ia kehilangan pekerjaannya, tentu saja. Tidak ada perusahaan yang akan mempertahankan kepala bagian yang terbukti menggelapkan dana. Reputasinya hancur. Dan bersamanya, hancur pula sumber penghasilan utama keluarga itu. Wulan menghadapi proses hukumnya sendiri. Pemalsuan tanda tangan dan penipuan bukan perkara ringan. Penyidik memanggilnya berkali-kali. Rencana butik yang ia banggakan tinggal angan. Dan media sosialnya, yang dulu penuh pamer kemewahan, mendadak sepi. Lalu hilang sama sekali. Tapi yang paling membuat saya merenung adalah Bu Sukesi, perempuan yang dulu duduk angkuh di ruang tengah, memerintah seisi rumah. Kini harus menghadapi kenyataan bahwa anak-anak yang ia banggakan tidak sehebat yang ia kira. Anak lelakinya seorang pencuri yang pengecut. Anak perempuannya penipu yang manja. Dan menantu yang ia injak-injak. Ternyata satu-satunya orang yang selama ini menahan keluarga itu agar tidak runtuh. Mbak Asih bercerita, suatu hari, ketika kiriman uang benar-benar berhenti dan tagihan menumpuk, Bu Sukesi duduk lama di ruang tengah, memandangi foto keluarga di dinding. Lalu ia menangis. Bukan karena menyesali perlakuannya pada saya, tapi karena menyesali bahwa ia kehilangan sumber uang. Sampai akhir, ia tidak pernah benar-benar mengerti kesalahannya. Dan itu, bagi saya, adalah hukuman yang paling adil. Karena orang yang tidak pernah menyesal, tidak akan pernah benar-benar bebas dari penjaranya sendiri. Saya tidak pernah kembali ke rumah itu. Tidak ada alasan untuk kembali. Beberapa minggu kemudian, Reza datang ke kantor saya. Ia menunggu lama di lobi. Sampai akhirnya saya setuju menemuinya sebentar. Ia tampak kurus, lelah. Jauh dari Reza yang dulu. Ia berkata dengan suara serak bahwa ia menyesal, bahwa ia baru sadar
betapa berartinya saya, bahwa ia siap memperbaiki semuanya. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu saya berkata dengan tenang, "Reza, aku tidak membencimu. Sungguh. Tapi cinta yang dulu aku punya sudah habis. Kamu menghabiskannya sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih diam saat aku dipermalukan, yang tersisa sekarang hanya rasa kasihan. Dan aku tidak bisa membangun apapun di atas rasa kasihan." Ia menunduk, lalu pergi. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perceraian kami selesai tidak lama setelah itu. Bersih, cepat, tanpa drama. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang bisa dituntut. Saya hanya ingin kebebasan saya, dan saya mendapatkannya. Hidup saya berubah, atau lebih tepatnya, hidup saya kembali menjadi milik saya. Saya pindah ke rumah saya di Bintaro, rumah mungil yang dulu saya korbankan demi keluarga yang tidak pernah menghargai saya. Saya cat ulang dindingnya. Saya isi dengan tanaman, dengan buku, dengan ketenangan. Pagi hari, saya menyeduh kopi sendiri, duduk di teras, memandangi matahari terbit tanpa rasa takut akan teriakan siapapun. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan, bukan untuk lari, tapi karena di sanalah saya merasa berharga. Proyek-proyek besar berhasil saya selesaikan. Karier saya menanjak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak perlu pulang ke rumah yang membuat saya merasa kecil. Mbak Asih, pembantu yang selalu baik pada saya, akhirnya saya tarik bekerja di rumah saya dengan gaji yang layak, dengan rasa hormat yang seharusnya ia terima. Ia satu-satunya hal baik yang saya bawa dari masa lalu itu. Kami sering mengobrol di dapur, dan ia berkata, "Suatu hari, Bu Anissa, dulu saya selalu kasihan melihat ibu diperlakukan seperti itu. Tapi saya senang sekarang ibu bahagia." Saya hanya tersenyum. Karena memang, untuk pertama kalinya, saya bahagia. Ada satu malam, beberapa bulan kemudian, saya duduk sendirian di teras rumah, memandang langit. Dan saya berpikir tentang perempuan yang dulu, yang menunduk, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya sudah lama mati. Saya tidak membenci perempuan itu. Saya kasihan padanya. Tapi saya juga bersyukur karena akhirnya ia berani berdiri. Saya belajar satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang dipakai untuk membiarkan diri sendiri diinjak bukan lagi kesabaran. Itu namanya menyerah pada ketidakadilan. Dan tidak ada satupun ajaran kebaikan di dunia ini yang meminta kita untuk menghancurkan diri demi orang yang tidak menghargai kita. Saya pernah mengira bertahan dalam diam adalah bentuk cinta. Ternyata kadang pergi adalah bentuk cinta yang lebih besar. Cinta pada diri sendiri. Kalau saya boleh mengingat kembali, ada banyak luka yang tidak sempat saya ceritakan tadi. Tapi ada satu yang paling dalam, yang membentuk siapa saya hari ini. 2 tahun pernikahan, saya belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak mau, tapi karena tubuh saya butuh waktu, kata dokter. Bagi Bu Sukesi, itu adalah aib. Suatu malam, di depan seluruh keluarga, ia berkata dengan suara lantang, "Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak ada gunanya. Untuk apa dipertahankan?" Ia mengatakannya sambil menatap saya, memastikan saya mendengar setiap kata. Saya ingat, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menangis tanpa suara, sementara Reza tidur pulas di sebelah saya. Tidak peduli. Esok paginya, saya tetap bangun, tetap memasak, tetap tersenyum. Karena saya pikir itulah yang harus dilakukan menantu yang baik. Betapa salahnya saya. Saya menukar harga diri saya dengan penerimaan yang tidak pernah datang. Ada juga hari-hari ketika saya tidak diizinkan makan di meja makan bersama keluarga. Saya makan di dapur, sendirian, dengan piring sisa. Bu Sukesi bilang, dapur adalah tempat yang pantas untuk orang seperti saya. Dan saya menurut. Saya makan di dapur,
mendengar tawa mereka dari ruang makan, merasa seperti hantu di rumah yang saya biayai. Saya menyimpan semua kenangan itu bukan untuk meratapinya, tapi untuk mengingatkan diri saya, agar tidak pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti itu. Luka itu, pada akhirnya, menjadi guru yang paling keras, tapi juga paling jujur. Cerita ini mengajarkan satu hal pada kita semua. Kebaikan hati dan kesabaran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi jangan pernah biarkan kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak, hanya demi disebut sabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menelan air mata demi menjaga rumah tangga, yang dianggap lemah karena memilih mengalah, yang setiap hari memberi, tapi tidak pernah dianggap cukup. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Ada batas, dan kalian berhak menjaganya. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang memilih diam saat istrinya disakiti, yang mengira tidak memihak siapa-siapa adalah kenetralan. Padahal itu adalah pengkhianatan. Diam di hadapan ketidakadilan adalah memihak pada yang menindas. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang lupa bahwa menantu juga anak orang, bahwa setiap perlakuan buruk suatu hari akan kembali sebagai buah yang harus dipetik sendiri. Karma tidak pernah tidur, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah semua itu, Bu Sukesi hidup dalam rumah yang sepi, ditinggalkan 2 anak yang harus mengurus masalah hukum mereka masing-masing. Wulan kehilangan semua yang ia banggakan. Reza memulai dari nol, dengan reputasi yang sudah hancur. Dan saya, perempuan yang mereka sebut pembantu, bangkit menjadi diri saya seutuhnya. Bukan karena dendam, tapi karena akhirnya saya memilih diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau untuk berani melangkah keluar, untuk diam, atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.